Halo teman-teman, di tutorial yang ke-6 dari belajar Fast API Framework, kita akan belajar bagaimana caranya membuat validasi request body menggunakan Pydantic Schema. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya di part yang kelima. Di tutorial sebelumnya, kita telah belajar bagaimana caranya membuat API router di Fast API. Untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman perlu juga mendownload repositorinya di github.com/halovina. Nanti teman-teman bisa mendownload yang repository name-nya adalah Fast API Tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel code yang bisa teman-teman ikuti. Nanti teman-teman bisa check out sesuai dengan branch yang ada di sini. Dan di tutorial kali ini kita akan menggunakan brand Fast API Setup Router. Jadi nanti teman-teman bisa check out ke sini. Ke brand name-nya adalah Fast API Setup Router. Kita langsung ke tag editor. Setelah teman-teman mendownload repositorinya, teman-teman akan menemukan beberapa sampel code yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya. Kemudian teman-teman bisa di sini membuat sebuah directory baru dengan nama skema. Terus bikin file yang nama user.py. Kita akan menggunakan library yang secara default ini sebenarnya sudah diinstal saat kita menginstal Fast API Framework. Library name-nya adalah Pydantic. Nanti teman-teman bisa membaca tutorial lengkapnya terkait apa itu Pydantic dan bagaimana cara kita menggunakannya dan apa aja yang fitur apa aja yang ada di Pydantic. Ini teman-teman bisa membaca di dokumentasi lengkapnya di pydantic.dev. Kita langsung ke tag editor, kita import from Pydantic, import base model. Kalau kita lihat di tutorial sebelumnya, kita telah membuat sebuah model dengan nama user, di mana di table user ini ada username dan email. Jadi kita akan membuat skemanya terlebih dahulu. Saya akan bikin kelas base user, kelas user base yang namanya user base, extend base model. Jadi yang akan selalu ada di table user itu yang pasti ada adalah email. Jadi email ini akan selalu ada di event apapun. Jadi ini akan jadi sesuatu yang bisa di extend ya nantinya. Jadi kita bisa tambahkan email, tipenya adalah string. Terus saya akan bikin di sini kelas baru, kelas create user. User base. Ini adalah username. Tipenya adalah string. Kemudian saya akan bikin kelas main kelasnya. Saya namakan kelas user, extendnya user base. Di kelas user ini ada ID ini integer, terus ada ID, ada username. Username-nya string. Terus kita set kelas config-nya, kelas config. ORM mode-nya adalah true. ORM mode sama dengan true. Kita udah membuat kelas skemanya. Selanjutnya kita akan membuat salah satu sampel yaitu endpoint create user. Tapi sebelumnya saya akan mencoba membuat directory baru yang nama models.py. Model, directory baru dengan nama models.
Terus di sini saya namakan subdirektorinya users. Ini saya pindahkan ke sini. Move. Oke. Bisa pindahkan, terus kita bikin file. Saya akan bikin file dengan nama crude.py. From SQL Alchemy, chemy.orm, import session. From schema, import user as schema. Pertama, saya akan membuat sebuah metode dengan nama getUser by email dan username. Get user by email username. Di sini ada DB. Ini untuk get data ke database SQL-nya. Terus ada email, ada param email. Terus ada username. Kita bisa langsung return karena ini get. Saya bisa langsung db dot query model.user. Kita filter by model.user model.user.email sama dengan email, param email ya. Terus filter lagi by model.user.username sama dengan username .first. Ini supaya bentuknya adalah dictionary. Selanjutnya saya akan bikin satu metode yang akan kita gunakan untuk create user. Saya namakan metodenya create new user. Di metode ini seperti biasa pasti ada session-nya. Ini untuk get koneksi database-nya. Terus saya bikin sebuah variabel, ini kita panggil skemanya, schema dot create user. Saya bikin variabel dengan nama db user. Kita panggil models dot user. Kita set value-nya email user dot email, username user dot username. Kita tambahkan db. Untuk menambahkan ke db kita bisa menggunakan fungsi db dot add db user. Jadi kita tambahkan model dari sini user, terus kita commit, jangan lupa ya. Jadi defaultnya ini tidak langsung tersimpan, jadi teman-teman perlu menggunakan perintah commit, db commit. db.refresh ini untuk refresh ini bisa digunakan untuk merefresh data, jadi nanti akan mengambil dari data yang terbaru. db user. Setelah ini bisa langsung return db user. Oke,
kita sudah membuat skemanya, dan juga kita telah membuat metode untuk CRUD ya, create update delete. Tapi di sini kita cuma membuat read dan create new dan create. Selanjutnya kita berpindah ke root.py. Kita berpindah ke sini user.py. Di sini saya akan bikin sebuah metode baru. Nah, kita bikin dulu routernya. Router create new user, atau kita ini aja ya, create user. Dev create new user. Kita panggil dulu user schema. Saya bikin variabel user, terus kita panggil user schema. Schema usernya ya kita import dulu from schema. Import from schema, import user as schema. Kita tinggal panggil schema dot create user. Jangan lupa tambahkan db session, db dot session, db variabelnya db session sama dengan depend pada get db. Jadi selalu kita melakukan pengecekan terhadap kondisi database terlebih dahulu. Kita bikin variabel dengan nama db user. Ya, ini jangan lupa kita panggil ya. Ini kita ganti models CRUD. Ini models.user. Terus ini tinggal CRUD .get by email username. Ada db. Jadi ini untuk kita memanggil konfigurasi koneksi database terlebih dahulu, db, terus ada email, tinggal user.email, username, user.username. Selanjutnya kita lakukan pengecekan if db user is none, akan berikan return error. HTTP exception. Kita tambahkan di sini. Kita import HTTP exception. HTTP exception, kita tambahkan HTTP exception. Status code, status code-nya kita set 400. Setelah itu detailsnya, detail ini adalah nanti respon ininya ya, respon defaultnya kita set, misalnya email and username already registered. Kalau sukses, tinggal memberikan return db user. Oke, kita sekarang sudah membuat
model CRUD-nya, kemudian kita juga sudah membuat skema untuk incoming request-nya. Kita juga sudah memodifikasi atau membuat endpoint create user di API router user. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan perintah atau mengeksekusinya menggunakan terminal. Kita run terlebih dahulu. Jangan lupa pastikan teman-teman telah berada pada mode Python Virtual Environment. Work on Fast API tutorial. Fast API run main.py. Ada yang missing, error di sini. Oh iya, ini kurang, ada yang salah. Ini dengan salah. Ini harusnya .post. Kita tambahin metodenya adalah post. Taruh lagi. Fast API run main.py. Oke, sukses. Sekarang kita akan mencoba membuat JSON request-nya untuk create user. Kita coba buka Postman. Sekarang kita coba jalankan menggunakan Postman, yaitu menggunakan endpoint user, create user. Ini adalah skemanya atau JSON skemanya, ada username, ada email. Kalau kita lihat di sini di skema.user.py, di sini untuk create user itu ada username dan email. Kita coba jalankan. Wow, ada yang error. Kenapa ini error? Kita coba cek. Data ya salah nih. Kita coba cek ulang di routes.py. Oh ini, oh ya, sorry, typo. Detail ini juga harusnya bukan is known. Jadi kenapa saya hapus is known-nya? Jadi kalau misalnya ternyata dilakukan pengecekan data username dan emailnya itu sudah ada, maka dia akan memberikan return email and username already registered. Kalau sukses, kalau misalnya ternyata datanya nggak ada, maka ini salah juga nih, harusnya CRUD create new user db user, kita masukkan ke sini user skemanya. Ini kita simpan, kita run ulang. Run ulang, kita jalankan. Oh, ada error. Apa yang error? Oh, kita cek lagi di ada error nih, ada typo sepertinya. Kita cek di CRUD.py. Oh, ini salah. Harusnya refresh. Berarti dengan kondisi ini, berarti datanya harusnya sudah terkomit, tapi pada saat akan get data, error. Datanya harusnya sudah ada, sudah tercreate. Kita coba cek. Oh ya, belum kita jalankan ya. Oke, kita coba cek apakah datanya sudah terregister. Datanya sudah ada. Kalau kita lakukan di sini, lakukan pengiriman data ulang dengan data yang sama, pasti harusnya terkena exception. Nah, email ID register. Kita coba tambahkan create data baru 246, emailnya juga 246. Email 246. Ya, sukses. Oke, teman-teman, demikian cara membuat
validasi request body dengan pydantic skema di FastAPI Framework. Selamat mencoba.